namanya kondisi fisik ya atau luka-luka yang ada di tubuhnya Sudirman. Kalau ya itu kan nanti dipastikan langsung dengan pemeriksaan. Mengagetkan kondisi Sudirman penuh luka tembak saat ditemui Bu Titin, Tony RM Labrak Polda Jabar. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction kali ini masih mengikuti kasus Pina yang sebentar lagi tuh jauh lebih menarik ya, karena tinggal nunggu PK 6 terpidana proses. Sambil nunggu PK 6 terpidana nih, akhirnya Sudirman bisa ditemui, tapi dengan kondisi yang agak mengenaskan ya. Ditambah lagi Sudirman ini tidak kuat duduk lama, tulang ekornya sakit karena akibat ditembak peluru karet dan dianiaya. Berarti yang dibilang hoax di hotel dan lain itu bohong ya, nggak mungkin lah. Masa polisi sebegitu apa sih namanya memanjakan Sudirman, kan kayaknya sayang-sayang uang ya, buang-buang uang ya. Yang terpenting nih, apakah bisa Sudirman dibarengi sama 6 terpidana pindah ke Lapas Kesambi Cirebon? Ya kasihan kalau dia sendirian di Bandung kan, mau ngapain? 6 terpidana udah pindah ke Cirebon juga, ke Lapas Cirebon untuk proses nanti PK. Untuk lebih jelasnya kita simak nih, pengacara Tony RM berhasil menghubungi Bu Titin ya, gimana kondisinya Sudirman, karena Bu Titin berhasil sudah menemui Sudirman. Kita dengerin lagi. Saya telepon Ibu Titin. Waalaikumsalam Bu Titin. Tadi sudah ke Lapas Bancai Bu. Benar ketemu dengan Sudirman. Alhamdulillah ada Sudirmannya, benar Bu. Walaupun kami kan dapat informasinya tanggal 19. Oh. Tahanan wanita. Dipisahkan di situ. Oh. Makanya tidak diketahui kan kalau tahanan wanita nggak jarang ruangannya, dipakailah sama dia di situ. Oh. Tinggal di hotel itu si Aep. Bu, gimana kondisi Sudirman, fisiknya apa gimana? Ya, karena kan ada penyiksaan yang luar biasa, jadi Sudirman tuh nggak bisa duduk lama karena Walah. pakai peluru karet belakangnya tuh ada bekasnya. Waduh. Nggak bisa, kalau tidur juga nggak bisa terlalu lama, miring ke sini sakit, kalau terlalu lama sakit gitu. Dan dia ngakui di Polda itu sebetulnya waktu dia diambil dari Polda, dia tidak mengakui perbuatannya. Nah, kan? Tapi ketika jam 4 subuh terus aja ditanyain, dia itu ditendang lah sama dilempar batu. Oh. Dia mungkin termemoris sama penganiayaan yang dulu, ya udah terpaksa Mengakui. mereka ya, dia juga disiram air panas kepalanya gitu di Polda Jabar. Pas Peggy tertangkap disuruh ngakui Peggy itu yang nusuk gitu. Waduh. Sudirman sih cuma mukul gitu. Oke Bu. Luar biasa Bu ya. Berarti dugaan keluarga selama ini benar Bu ya. Itu kamu ngomong nyaman itu kamu kayak gitu enggak, katanya malah nggak tahu. Oh, nah lalu gini Bu, yang selama ini WA kakaknya Sudirman, Denny, Sudirman bukan? Bukan, kalau kata Sudirman yang ngasih tahu uang, yang ngasih tahu saya apa itu bukan Di hotel apa itu bukan Sudirman? bukan Sudirman. Berarti itu siapa? Penyidik atau siapa katanya? Nggak. Oh. Gitu. I- Makanya ngerti, saya nggak pernah main nih. Gitu. Ibu Titin, Sudirman nggak bisa duduk lama ya tadi? Iya, nggak bisa duduk lama, berbaring tidur juga nggak bisa nyenyak karena kalau terlalu lama ke kiri sakit, terlalu ke kanan sakit. Jadi kemungkinan dia kan ditembak di belakang tuh sama peluru karet belakangnya, dekat tulang ekornya tuh, Bapak. daerah situ. Oh, ya semua ini kan kita tidak tahu ya Bu ya pelakunya siapa ya. Namun, Itu kan di Polres Cirebon. oh waktu 2016.
Oh, iya iya iya. Tapi Dia yang paling parah waktu itu. iya, tapi kalau yang disiram air panas, Berarti informasi Ibu Titin ini bisa dipercaya ya. Kenapa Ibu Titin tuh selalu wanti-wanti jangan berlebihan menginformasikan tentang Sudirman ada di hotel dan lain-lain. Emang ini kenyataannya malah disiksa, bener kan? Yang dikhawatirkan Ibu Titin ini Sudirman dapat perlakuan lebih buruk, ternyata bener jauh lebih buruk dan pastinya mentalnya sangat trauma. Ini ya Allah, ini di mana ya harga sebagai manusia, sebagai apa ya, hati nuraninya tuh gimana ya kalau Sudirman ini tuh benar-benar tidak berdaya gitu. Dia harus bingung, dia benar salah ya disalah-salahin gitu. Udahlah, kita simak lagi. Dia yang paling parah waktu itu. iya. Tapi kalau yang disiram air panas itu yang di Polda sekarang. Di Polda itu disiram air panas, Wak- dipukulin pas jam subuh setelah diambil dari lapas Cirebon. Iya, oke. Bu, ini kan praduga. Ya, artinya pelakunya itu belum diketahui ya. Jadi itu nyebutin nama cuma saya nggak ngeh. Ya, ya sudah, nggak usah disebutin nama apa, nggak usah dibahas nama lagi. Yang penting gini, Bu. Ayo seperti yang kita sepakati bahwa bagaimana Sudirman bisa kembali ke lapas 1 Cirebon, Bu ya. Siap. Itu dulu, Bu, yang pertama. Nah, terus informasinya kapan dikembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon? Kita kan mengajukan permohonan supaya alasannya kan supaya keluarga bisa ini. Saya tadi udah ngomong kalau misalnya saya mesti nganterin aja keluarga, mau seminggu sekali ya saya aja yang muncul. Emang sekali berangkat emang butuh duit. Kalau di lapas kan 20.000 cukup keluarganya dipanggil si background doang. Gitu. Ya, kalau di lapas Cirebon kan deket. Iya, gitu. Jadi kita mohonkan untuk dikembalikan ke lapas Cirebon. Iya, iya. Mari kita suarakan lagi, Bu, biar kembalikan ke lapas Cirebon. Itu dulu yang paling pertama. Karena Pertama itulah. iya, karena nanti untuk mengenai apa namanya kondisi fisik ya atau luka-luka yang ada di tubuhnya Sudirman, kalau ya itu kan nanti dipastikan langsung dengan pemeriksaan oleh dokter dengan general check up itu, Bu. Iya. Kalau Sekarang sih dorong untuk kembali ke lapas. iya, kalau informasi yang Ibu sampaikan ini kan anggaplah informasi awal ya, Bu ya. Karena Ibu tidak melihat langsung fisiknya apa luka-lukanya kan gitu, hanya melihat dia duduknya kelihatannya nggak bisa lama apa, ini kan masih belum jelas gimana lukanya, bagaimana lukanya kan gitu, Bu ya. Maka ya untuk memastikan ya harus pulang dulu ke lapas 1 Cirebon, kemudian keluarga minta general check up, Bu ya, yang membuat surat tertulis ditujukan kepada Kakanwil. Saya kawal, Bu, nanti, Bu. Saya kawal. Ya, tapi kalau itu, Bu, kalau informasi ke lapas Cirebonnya kapan katanya, Bu? Belum, kan kita belum ngajuin permohonan, Mas. Jadi suratnya mau kita bikin itu katanya banyak sudah. Bu, Keluarganya memohonkan gitu. jadi sebenarnya tidak usah permohonan lagi, kita desak karena eksekusi oleh jaksa 2016 itu penempatannya kan di lapas kelas 1 Cirebon Kesambi. Penasaran ya sama kondisi Sudirman, dan makin penasaran kalau nanti 6 terpidana itu sudah bisa mulai sidang, penjelasan gimana, perlakuan polisi gimana, pasti akan lebih suram lagi bagaimana kondisi mereka di penjara. Jadi kita punya gambaran nih bahwa memang di penjara itu sangat menyeramkan. Ya kalau tepat sasaran dengan penjahat sih nggak masalah, tapi kalau salah sasaran polisi menganiaya orang yang tidak bersalah kan miris ya. Ini yang benar-benar harus dicari keadilan yang sebenar-benarnya, karena kan ini masa-masa manusia, mau percaya gimana. Ya udah, nunggu aja nanti gimana baiknya nih, kita simak lagi. Nah, sehingga sepanjang tidak ada pemindahan narapidana Sudirman dari Cirebon ke Bancai atau ke lapas manapun secara tertulis, maka harusnya yang meminjam itu wajib mengembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, Bu. Iya,
betul. Jadi tidak usah membuat surat permohonan lagi karena memang rumahnya atau tempatnya Sudirman di lapas kelas 1 Cirebon. Tinggal dorong aja kita, Bu. Kita rame bila perlu, kita demo, Bu, yang banyak ke sana bila perlu. Bila perlu kan. Tapi ya enggak, sepanjang dari Kakanwil yang kita kritisi agar segera mengembalikan ke lapas kelas 1 Cirebon, ya syukur. Baru nanti setelah di lapas kelas 1 Cirebon, selanjutnya baru, Bu, kita melakukan langkah-langkah yang bisa dimungkinkan oleh hukum kan. Iya, siap Mas. Cuma, Bu, pokoknya saya dukung terus, Bu. Terima kasih Mas. Iya. Luar biasa Ibu Titin perjuangannya. Iya, terima kasih Mas. Semangat, Bu ya. Terima kasih Mas. Ya. Iya, Bu, makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Ya, tuh. Banyak sekali tadi yang menanyakan Sudirman, saya update langsung tuh ya. Ibu Titi yang tadi besuk. Makanya ayo suarakan agar Sudirman itu benar-benar dikembalikan ke lapas dan Sudirman bisa mendapatkan haknya sebagai narapidana. Apa hak Sudirman sebagai narapidana? Hak sebagai terpidana, haknya adalah berhak dikunjungi keluarga, berhak diperiksa kesehatannya, berhak dikunjungi dokter, berhak dikunjungi pengacara. Itu loh haknya loh, ya. Nah, sebaliknya apa haknya orang tua juga, berhak juga ketemu anaknya Sudirman gitu loh. Nah, jadi siapapun yang menghalang-halangi itu, kalau terbukti menghalang-halangi, itu bisa dilaporkan dan bisa dikenakan sanksi pidana itu. Butuh keberanian, menyuarakan dengan berani, dengan lantang, dengan kupas, hukumnya dilakukan, tindakan hukumnya atau action, membuat laporan gitu loh. Sebenarnya pengacaranya keluarga juga berhak, berwenang ya untuk melakukan tindakan hukum ya, seperti melaporkan oknum-oknum yang dinilai menghalang-halangi, yang dinilai melakukan kekerasan terhadap Sudirman. Itu berhak, keluarganya juga berhak. Keluarganya kan melalui pengacaranya bisa, pengacara mewakili keluarga, berhak sebenarnya. Jadi itulah update dari Ibu Titin yang dihubungi oleh pengacara Tony RM ya, dengan kondisi tulang ekor sakit diduga akibat ditembak peluru karet. Sudirman kasihan ya, sampai tidak kuat duduk lama. Ini kondisinya malah jadi mengenaskan, dan berita di media yang dikasih handphone tinggal di foto tuh hoax. Berarti kan saya lebih percaya ke Ibu Titin ini yang mengupayakan konsisten dari 2016 silam. Kita simak aja seperti apa pada saat Ibu Titin berupaya menengok Sudirman di Lapas Bancai, Bandung. Kita lihat ya. Oke. Sini aja, Bu. Ya, alhamdulillah bisa keluar dengan selamat. Yang saya ditingkat bisa pulang bersama. Amin, Allahumma amin. Semoga yang itu. Oh, wawancara dulu ya? Banjir dulu Mas. Apa kejadian di dalam? Ya, tentu itu yang ngomong. Bapak. Ya, Mas Beni aja, Mas Beni. Silakan. Ayo, Pak. Ya. Kalau tadi udah ketemu sama Sudi, udah alhamdulillah. Apa aja yang diomongin? Ya, kalau diomongin banyak sih ya. Intinya sih pada intinya ya mau dipindah ke lapas lah kalau sekarang mengizinkan keluarga itu ya dekat. Ya. Jadi selama ini keberadaan Sudirman sendiri gimana? Sekarang selama ini ya, waktu itu di Polda. Ya, saya dapat info itu baru itu pas kemarin. Nah, sekarang saya baru besok ketemu. Dan Sudirman kita nggak kenapa dia dicari. Kalau Sudirman di cerita itu di Polda ya sampai itu ya. Jadi kalau informasinya di Polda itu ketika Sudirman dibawa dari Cirebon ke Polda sampai pukul 4 pagi itu Sudirman tidak pernah mengakui perbuatannya. Tetapi pada jam 4 subuh Sudirman dilempar pakai batu, akhirnya terpaksa apa yang mereka inginkan seperti itu lagi 2016. Siapa yang melempar pakai batu? Tadi namanya siapa disebutkan tapi saya lupa nih namanya. Jadi masih menerima perlakuan yang tidak semestinya di Polda. Nah
Nah, kalau misalnya ada informasi Sudirman menginap di hotel, itu salah besar. Tadi kami sudah mengkonfirmasi, ternyata Sudirman di Polda itu ditaruh di PPA kayaknya, di PPA. Jadi di tahanan perempuan itu dipisahkan memang. Tetapi tidak pernah Sudirman sendiri tidak pernah memegang handphone, karena kan istrinya memegang handphone dan sebagainya. Tidak, itu hanya dipinjami tetapi diambil lagi gitu. Kalau itu pun karena ada komunikasi. Tadi kakaknya nanya, pernah nggak Sudirman ngomong udah nyaman, ternyata dia tidak pernah melakukan WA seperti itu. Jadi memperlihatkan uang dan sebagainya, dia juga tidak pernah paham. Jadi tadi banyak cerita masalah yang terjadi di Polda, kemudian juga mengeluhkan bagian belakang punggungnya sakit, dia tidak bisa duduk terlalu lama. Dia cerita itu ditembak pakai peluru karet di belakang punggungnya waktu di Polres Cirebon. Jadi dia banyak cerita itu, tapi alhamdulillah terima kasih kepada Kalapas Bancai yang sudah memperkenankan kami semua masuk ke dalam. Terima kasih banyak, saya memberikan apresiasi yang luar biasa, karena awalnya kami khawatir sekali tidak bisa masuk, tapi alhamdulillah ya setidaknya Sudirman ini diperlakukan dengan baik, walaupun mungkin pada saat kejadian sebelumnya itu mengenaskan juga ya, sampai harus ditembak peluru karet. Ya ampun, Sudirman sangat disayangkan lah, mana sendirian, 6 terpidana lain aja sudah dipindahkan ke lapas Kesambi Cirebon. PK Saka Total juga ini belum dapat kabar ya, tinggal nanti proses proses PK yang 6 terpidana juga. Semoga aja dapat informasi yang update lagi. Tonton terus di channel Suara Hati Sang Istri. Bye.